Oke, mari kita langsung mulai sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah eksplorasi yang benar-benar mendalam tentang jiwa manusia. Kita akan membedah konsep-konsep dari sebuah teks klasik, An-Nasaih Ad-Diniyah, karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, yang perlu kalian tahu, ini tuh bukan sekedar panduan spiritual biasa. Ini adalah analisis yang super tajam tentang apa sih yang sebenarnya bikin hati kita tuh benar-benar hidup. Siap-siap ya, karena teks ini bakal menantang banget pemahaman kita tentang kesolehan, apa itu kecerdasan yang sesungguhnya, dan pastinya tujuan hidup kita. Nah, coba deh bayangin skenario ini. Kalau misalnya ada seorang dokter yang tiba-tiba memvonis, sisa hidup kita tinggal 6 tahun, 6 bulan, atau bahkan 6 hari, kita pasti bakal ketakutan setengah mati kan? Nafsu makan hilang, nggak bisa tidur, stres berat pastinya. Tapi, ini paradoksnya. Kita malah santai-santai aja menjalani hidup. Padahal kita punya kepastian mutlak kalau kematian itu pasti datang ke kita semua. Dan itu di luar prediksi dokter manapun. Jadi pertanyaannya, kok bisa ya kita lebih takut dan percaya sama vonis medis daripada hukum alam yang udah pasti banget bakal terjadi? Bagian 1. Tanda-tanda hati yang lembut. Untuk ngukur seberapa lembut hati kita, sumber ini ngajak kita buat ngebedain mana pengabdian yang beneran tulus dan mana ibadah yang cuma, sekedar performatif aja. Teks ini ngebandingin yang namanya tangisan hati sama tangisan ria. Kalau kita menangis cuma karena pengen dilihat orang, pengen kelihatan soleh, atau demi dapat pujian, pada akhirnya itu kosong, gak ada isinya. Bahkan teks ini sampai menyebutnya sebagai bentuk menyekutukan Tuhan loh, karena tujuan utamanya ya cuma buat nyari penilaian manusia. Sebaliknya, hati yang benar-benar lembut itu ditandai sama rasa takut yang tulus banget ke Sang Pencipta. Rasa yang saking kuatnya sampai bisa menggerakkan fisik kita secara nyata dari dalam. Lanjut ke bagian 2, mengingat kematian dan akhirat. Realitas eksistensi kita tuh sebenarnya jelas banget. Kematian itu bukan soal kalau, tapi ini adalah tahap yang udah dijamin 100% bakal kita lewati. Teks ini ngingetin kita dengan tegas, kalau figur yang paling dicintai dalam sejarah sekalipun, yaitu Nabi Muhammad, juga harus ngelewatin kematian. Jadi ya kita jelas gak kebal. Menyadari fakta ini tuh benar-benar langkah pertama yang paling krusial buat melembutkan hati yang udah terlanjur keras. Sumber ini dengan sangat teliti memetakan perjalanan akhirat kita nanti. Dimulai dari momen terpisahnya roh dari jasad, terus masuk ke alam kubur yang gak mungkin bisa kita hindari. Habis itu ada kebangkitan, masa perhitungan amal atau hisab, sampai akhirnya penentuan tujuan akhir kita, surga atau neraka. Nah, memvisualisasikan tahapan-tahapan yang lumayan bikin merinding ini bukan buat nakut-nakutin tanpa alasan ya. Ini justru alat yang sangat praktis untuk ngebangkitin rasa ketulusan dan mawas diri di hati kita. Sekarang juga. Tapi gimana dong kalau kita udah coba mikirin itu semua, tapi hati rasanya tetap kebas, tetap nggak ngerasa apa-apa? Tenang, teks ini ngasih langkah-langkah spesifik buat ningkatin keyakinan spiritual atau yakin kita. Caranya, rutinkan baca kitab suci, hadis, dan catatan-catatan orang soleh zaman dulu. Tapi ingat, ada satu syarat utama nih. Nggak boleh cuma sekedar dibaca kejar target kuantitas. Harus banget dibarengi sama tadabur, alias perenungan yang benar-benar dalam. Nah, itulah asupan gizi yang bakal memperkuat roh dan perlahan ngelembutin hati yang mengeras tadi. Masuk ke bagian 3, akal manusia versus hewan ternak. Terus apa jadinya kalau peringatan tadi kita cuekin dan hati kita tetap aja keras? Disinilah pembahasannya jadi makin tajam dan menarik banget. Sumber ini menegaskan kalau yang namanya akal atau intelektualitas itu ternyata bukan cuma sekedar proses mikir di dalam otak. Menurut pandangan ini, pusat akal yang sejati itu justru tempatnya ada di kedalaman hati kita. Gini loh, setiap makhluk bernyawa mungkin punya otak, tapi pemahaman spiritual, rasa malu, kebijaksanaan, nah itulah yang bikin manusia benar-benar jadi manusia. Perbandingannya benar-benar bikin kita melek. Kalau seorang manusia sampai kehilangan rasa malunya, perilaku mereka tuh langsung merosot drastis, levelnya jadi kayak hewan ternak aja. Coba deh bayangin seekor kambing. Kambing tuh bakal makan rumput di pekarangan siapa aja tanpa permisi kan? Murni karena dorongan insting saat itu juga. Nggak pakai logika hak milik. Nah kalau ada manusia yang kelakuannya kayak gitu, ngambil hak orang lain sesuka hati dan udah nggak punya rasa malu, teks ini berargumen kuat kalau orang itu pada dasarnya udah nurunin derajatnya sendiri jadi setara sama hewan yang lagi digembala. Bagian 4. Esensi pemahaman agama. Nah, definisi ini jujur aja memaksa kita buat meredefinisi lagi apa sih arti dari kata terpelajar atau soleh secara spiritual. Ternyata, pengakuan keilmuan atau label ulama di mata ilahi itu sama sekali nggak didasarkan pada seberapa tebal buku yang udah dihafal. Seseorang bisa aja ngehafal 4 mazhab di luar kepala, baca buku bertumpuk-tumpuk, tapi kalau di hatinya nggak ada kepatuhan dan rasa takut sama Tuhan, dia ya tetap aja orang awam.
Sebaliknya, orang yang ilmu agamanya mungkin biasa aja, mendasar, tapi hatinya penuh sama rasa tunduk dan super hati-hati dalam bertindak, dialah sarjana sejati di mata penciptanya. Lebih jauh lagi nih, ada penekanan yang sangat kuat soal akuntabilitas sosial kita, atau fenomena kebangkrutan spiritual yang disebut muflis. Dengerin baik-baiknya, Ben. Ngabain hak sesama manusia, kayak nyebarin fitnah, ngambil harta orang, atau penyakitin fisik, itu bisa bikin bangkrut total, bahkan buat orang yang ibadahnya paling rajin sekalipun. Semua pahala dari sholat malamnya, puasa sunnahnya, itu semua cuma bakal dipakai buat bayar hutang kezaliman dia ke orang lain. Rugi banget kan? Buat ngasih gambaran seberapa besar sih taruhannya di dunia nyata, ada satu kisah terkenal yang ngena banget. Jadi ada seorang wanita, dari luar kelihatan soleh luar biasa. Sholat tahajud tiap malam, puasa terus tiap hari, tapi pada akhirnya dia dihukum masuk neraka. Kenapa? Cuma karena dia nyiksa seekor binatang. Dia ngurung seekor kucing sampai mati kelaparan. Ini jadi bukti telak kalau pemahaman agama yang sejati itu mutlak butuh belas kasih ke semua ciptaan Tuhan. Nggak cuma soal ritual ibadah vertikal aja. Di sisi lain, teks ini juga nyorotin kisah seorang pria Badui. Dia ini mu'alaf, baru banget masuk Islam, dan pastinya belum hafal tata cara ibadah ritual macam-macam. Tapi, pas dia diajarin satu ayat ini aja, ayat tentang balasan kebaikan atau keburukan, biarpun itu sekecil debu, dia langsung menjerit ketakutan yang amat sangat. Nah, ngelihat rasa takut yang begitu tulus dan nyapa ini, Nabi saat itu juga langsung nyatain kalau pria Badui ini adalah seorang sarjana sejati dalam beragama. Kenapa? Karena pemahaman spiritual itu ya diukur dari seberapa besar dampaknya ke hati kita. Bagian 5. Kembali kepada Tuhan. Setelah kita sadar betapa beratnya bobot setiap tindakan kita, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita putar balik dan benerin semuanya? Disinilah konsep yang namanya inabah itu krusial banget. Gini, berbuat maksiat itu ibaratnya kita lagi mutusin koneksi kita sama Tuhan. Nah, inabah ini adalah tindakan sadar, penuh kerendahan hati, buat balik lagi taat. Ini tentang keberanian mengakui kelemahan kita secara terbuka, dan usaha nyata buat nyambungin lagi hubungan spiritual yang sempat putus tadi. Contoh puncaknya bisa kita lihat jelas banget dari kisah Nabi Yunus. Coba bayangin, terjebak di dalam perut ikan paus, di telah laut, gelap gulita, nggak ada harapan. Di momen itu, beliau melafalkan doa pengakuan dosa yang super tulus ini. Kisah ini benar-benar jadi bukti kalau nggak peduli seberapa dalam kita udah jatuh, refleksi dan pengakuan yang jujur itu sanggup nyelamatin kita dari situasi yang kayaknya tuh udah paling mustahil sekalipun. Nah, teks ini kemudian merangkum pesan intinya jadi 4 pilar yang bisa banget langsung kita praktekin. Pertama, selalu ingat kalau bakal ada hisab atau perhitungan nanti. Kedua, percaya 100% sama janji Tuhan. Ketiga, pakai akal kita, jangan cuma hidup ngikutin impuls sesaat doang kayak hewan ternak. Dan yang keempat, yang nggak kalah penting, jaga hubungan baik. Penuhi hak orang-orang dan makhluk di sekitar kita. Jadi kebangkitan spiritual itu emang butuh banget keseimbangan antara rasa hormat di dalam hati kita dan tanggung jawab kita ke dunia luar. Jadi, pas kita mau mengakhiri sesi bedah materi ini, saya mau kalian luangin waktu sebentar buat merenung. Coba tanya ke diri sendiri, perubahan nyata apa nih yang bakal kalian buat hari ini juga? Sebelum hari esok yang nggak terhindarkan itu beneran datang. Apakah hati kita bener-bener udah bangun? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma sleepwalking aja jalanin hidup? Pikirin deh. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi ini sampai habis, dan sampai jumpa di eksplorasi kita yang berikutnya.